Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Kali ini kita coba melanjutkan pembahasan materi ini adalah latihan soal TPS Pengetahuan Kuantitatif Persiapan SNBT UTBK tahun 2023. Kali ini soal yang kita bahas yaitu lanjutan dari soal sebelumnya ya. Sekarang nomor 37. Bagi teman-teman yang ingin melihat pembahasan video atau soal sebelumnya, pembahasan soal sebelumnya, bisa cek di deskripsi video saya ini. Kita langsung saja teman-teman ya. Nomor 37. Bilangan prima A dan B berbeda dan lebih kecil daripada 15. Jika hasil penjumlahannya membentuk kelipatan 4, maka hasil kali A dan B yang mungkin adalah. Ini ada pakai 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Sekarang cara membahas soal seperti ini teman-teman juga harus kuasai makna soalnya ya. Oke, kita lanjut. Di sini katanya bilangan prima A dan B berbeda dan lebih kecil daripada 15. Artinya apa teman-teman? Sama-sama bilangan prima dia, tapi batasnya antara 0 sampai 15 ini teman-teman ya. Teman-teman bisa buat seperti ini listnya ya, yaitu dengan bilangan pertama yaitu A itu himpunannya apa saja, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Begitu pula B-nya teman-teman, bilangannya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Yang dimana himpunannya nanti ini ketika dijumlah ya, ketika dijumlah tidak boleh dia sama teman-teman, seperti itu. Ya, tidak boleh sama. Nah, caranya ketika dijumlah ini harus kelipatan 4. Nah, begini caranya teman-teman. Langsung saja ya. Di sini saya ambil A-nya dan B-nya berbeda ya. Jadi anggap di sini bilangan pertamanya ya A, ya di sini adalah B-nya ya. Oke. Nah, A-nya apa? 2. Kemudian B-nya yang diambil adalah 3. Nah, coba kita jumlah teman-teman. Dapat berapa ini? 5. Ketika dijumlah membentuk kelipatan 4, tidak masuk ya. Lanjut 2 lagi dengan 5 lagi. Ini dapat 7. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi 2, 7, 2 dengan 11. Nah, teman-teman harus lincah di operasi seperti ini. Ini 9, ini 13. Ya. Begitu teman-teman ya. Sekira teman-teman paham ya. Terus 2 dengan 13. Ini hasilnya 15. Nah, dari sini kayaknya tidak ada yang masuk. Lanjut lagi untuk ambil A-nya 3 lagi teman-teman. Jadi A-nya adalah 3, B-nya 5. Ini jumlahnya berapa teman-teman? 8. Masuk ini teman-teman ya. Terus apalagi kalau dikali 3 dengan 7 dapat 10. 3 dengan 11 dapat 14. 3 dengan 13 16. Ini juga masuk teman-teman. Oke, ini masuk, ini masuk. Terus ambil lagi A-nya adalah 5. Jadi 5, 7, 5, 11, 5, 13. Ini jumlahnya ini 12. Masuk ini teman-teman. Ini juga 16, masuk. Terus ini berapa? 18. Ini tidak masuk ya. Kita ambil lagi 7 dengan 11 ya. 7 dengan 11 berapa teman-teman? 7 dengan 11, 18 ya. Oke. Terakhir adalah 13 dengan 11. Ya, atau 11 dengan 13 sama ya. Ini hasilnya 24. Masuk ini teman-teman. Nah, kita lihat di opsi. Hasil kalinya dulu ya. Maka hasil kali A dan B adalah ini kalau dikali 15 ya. 15 berarti di sini ya. 15 terus yang masuk ini lagi ini 39. Oke. Ini ada 39. Terus apalagi teman-teman hasil kalinya ini 35 ya. 5 kali 7 35. Ini maaf ya, ini 39 tadi, berarti di sini harus salah ya, 39 ini ya. Terus ini tadi 35 masuk. Ini 35 masuk. Terus mana lagi teman-teman? Ini 5 kali 11 55. 55 masuk. Ada. Dan terakhir ini berapa teman-teman? Yang ini ya.
11 kali 13 berapa? 143 ya. Oke, coba lihat dicek dulu yang di belakang. 70. 70 teman-teman ya. 70 itu di mana dia masuk? Ya, tidak ada ya. Berarti 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya di sini adalah alfa. Oke, semoga teman-teman bisa paham. Lanjut nomor 38. Ya, titik A 4,2 terletak pada lingkaran X kurang 2 pangkat 2 tambah Y kurang P pangkat 2 sama dengan 13. Nilai P yang mungkin adalah, ini sepertinya teman-teman tidak terlalu rumit ya. Ya, tidak terlalu rumit. Artinya kita tinggal disubstitusikan titik A ini 4,2 ke lingkaran itu. Ya, ke persamaan lingkaran itu. Jadinya apa teman-teman? Masukkan 4-nya adalah X-nya adalah 4. Ya, 4 kurang 2 pangkat 2 ditambah Y-nya adalah 2, berarti 2 kurang P pangkat 2 sama dengan 13. Oke, ini berapa teman-teman? Ini 2 pangkat 2, 4 ya. Ditambah 2 kurang P pangkat 2. Ini berapa teman-teman? 13. Nah, ini harus 9 ya. Ya, ketika harus 9 ini, si 2 kurang P pangkat 2 ini adalah 9. Ya, berarti 2 kurang P ini apa teman-teman? Plus minus 3. Lanjut, kalau dia plus minus 3 berarti kita pindah P-nya. Di sini teman-teman ini jadi minus plus ya. Atau kita ambil plusnya dulu, jadi 2 kurang P sama dengan 3. Ya, maka P-nya adalah min 1. P-nya min 1. Yang satunya lagi 2 kurang P adalah min 3. Ya, P-nya adalah ini pindah, ini juga pindah jadi 5 ya. Oke. Artinya jawaban P-nya adalah min 1 dan 5. Min 1 dan 5. Jawabannya yang tepat B. Oke, kita lanjut nomor 39. Untuk membuat satu bahan baju dibutuhkan 3 meter kain merah dan 4 meter kain putih. Akan dibuat beberapa bahan baju dengan bahan X meter kain merah dan 9 meter kain putih. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ini? Oke, P 4X, Q-nya 25. Berarti kita cari nilai X-nya ya teman-teman. Nah, dari sini bisa dibuat persamaan linear, perbandingan senilai teman-teman. Ya, perbandingan senilai. Jadi begini, akan dibuat satu bahan baju yang dibutuhkan 3 kain merah dan 4 kain putih. Artinya satu berarti bisa dibuat begini teman-teman. 3 merah ya, kemudian 4 putih. Kemudian ini satu baju teman-teman ya, satu bahan baju. Terus akan dibuat beberapa bahan baju ya. Kita tidak tahu beberapa bahan baju itu ya. Dengan bahan X meter kain merah, berarti X meter kain merah dan 9 meter kain putih. Nah, dari sini kita buat perbandingan senilai yaitu 3/4 ya, sama dengan X per 9. Oke. Kali silang teman-teman. Jadi mendapatkan X-nya itu adalah tinggal dibagi ya. 27 bagi 4 ya, sama dengan X. Oke, 27 bagi 4 berapa teman-teman? Kebetulan X-nya adalah 4X ya. Ya, 4X ini nilai P-nya. Jadi tinggal kita substitusikan. Coba kali silang ini ya. Jadi begini. Kali silang begini ya. Saya hapus dulu ini. Ini didapat 27 itu sama dengan 4X. 4X di sini berarti 27. Q-nya 25. Maka P-nya lebih besar, jadi alfa. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lanjut nomor 40. Jumlah umur A, B, dan C adalah 60 tahun. Umur A banding B 2/1. Dan umur B banding C adalah 2/3. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ini? Oke, jadi teman-teman begini, dalam perbandingan atau menentukan hubungan P dan Q ini, teman-teman harus kuat ya.
Artinya tinggal diotak-atik dari soalnya ini sebenarnya ya. Eh di sini teman-teman, perbandingan umurnya adalah A banding B ya, 2:1, B banding C 2:3. Kita cari perbandingannya adalah A banding B banding C. Ya, ini akan kita cari dan harus disamakan. Berarti kalau A banding B adalah 2:1 ya, 2:1, sedangkan B banding C 2:3, berarti kita kali 2 ya teman-teman untuk yang A banding B ini. Ya akan diperoleh 4:2. Yang artinya A-nya adalah perbandingannya 4, B-nya di sini sama-sama 2 dengan ini, berarti 4:2 kemudian banding lagi C adalah banding 3. Nah, untuk mendapatkan nilai perbandingannya ini, selisih antara A dan C perbandingannya didapat, maka A-nya, oke teman-teman, kita hitung coba. A-nya di sini ya, A-nya adalah berapa perbandingannya tadi teman-teman? 2 ya. Jadi 4 bagi berapa total perbandingannya ini teman-teman. Nah, ini berapa ini? 6, 9 ya. 9 baru dikalikan dengan berapa total penjumlahan dari perbandingan ini ya, umur ini. Itu 60. Oke. Sekarang kita hitung berapa ini? Sama-sama bagi 3 ya. Oke, ini 3. Bisa kayaknya ya bagian 9 teman-teman. Oke, berapa teman-teman di sini hasil baginya? Ini sama-sama bagi 3. Di sini atau di sini bagusnya teman-teman supaya bisa dicoret, kita ganti di sini 3 ya, jadi 63 ya. Kayaknya mungkin ada kesalahan sedikit soal di sini. Berarti di sini 63 teman-teman. Nah, di sini kalau dibagi 9 dapat 7, sehingga umur si A adalah 4 kali 7 ya, 28. Nah, umur si C ambil yang mana teman-teman? 3. Jadi 3/9 dikali 63. Ini coret, sisa 7 berarti 3 kali 7 21. Nah, selisih umurnya ya, selisih umurnya A kurang C sama dengan 28 kurang 21, yaitu 7. Nah, P-nya 5, Q-nya 7, berarti P kecil teman-teman ya, berarti jawabannya adalah Bravo. Oke, begitu teman-teman ya. Sekarang kita lanjut nomor 41. Sekumpulan 5 data mempunyai rata-rata 6. Selisih antara data yang besar dan kecil adalah 6. Dan data kedua berada di antara 3 dan 7. Terus, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ini? Nilai P-nya adalah 5 dan Q adalah nilai data keempat. Oke, caranya bagaimana teman-teman? Nah, jadi begini. Oke, saya coba pakai kertas hitungannya. Oke, begini teman-teman ya. Sekumpulan 5 data ya. Jadi anggaplah X1 ya, X2, X3, ya, X4 dan X5. Mempunyai rata-rata 6 ya. Kalau rata-ratanya 6 berarti ini dijumlahkan ya. Ketika dijumlah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 dibagi dengan 5, dia 6. Oke, begitu teman-teman. Artinya kita kali silang ya, ini kali ke sini ya. Jadinya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5, ini dia 30. Terus begini lagi teman-teman katanya ya. Selisih antara data yang besar dan kecil 6. Oke. Selisih data yang besar dan kecil adalah 6. Jadi kemungkinan anggap di sini 7, di sini 1. Oke, kan begitu bisa teman-teman ya. Oke, lanjut. Tapi nanti kan harus jumlahnya 30 ya. Oke. Di sini lagi katanya data kedua berada di antara 3 dan 7. Ya, antara 3 dengan 7. Berarti data kedua dengan ketiga ya. Data kedua berada di antara 3 dan 7. Berarti di sini anggaplah 3 ya. Kalau masukkan 4, 5, 6. Oke, kita tidak tahu.
Di sini apalagi katanya teman-teman di sini, manakah hubungan antara P dan Q ya? Coba lihat di sini teman-teman, supaya pas-pas di sini data ketiganya mungkin kurang soalnya di sini ya. Harus ini pakai modus juga teman-teman ya. Kayaknya ada di sini kesalahan. Modus ya, sepertinya ada kesalahan. Modusnya di sini harusnya dia 7. Oke, ada kesalahan di sini teman-teman ya sedikit. Nah, kalau dia modusnya 7, ada 2 di antara data ke berapa ini kita tidak tahu, dan harus dia 30 jumlahnya ya. Kalau misalnya di sini 7 ya. Sudah berapa teman-teman? Ini sudah 14, 15. Oke. Kalau misalnya ambil di sini, kalau modusnya 7 ada 2 ya. Kalau misalnya di sini ambil 7 berarti 1, 4, 7, 7. Berarti berapa teman-teman? Ini kecil ya, 14. Ya, 14, 15, 19. 19 kalaupun di sini 7 itu 26. Berarti salah ya. Kita ambil di sini, ini juga harus besar ya teman-teman. Meskipun juga 7 di sini harus juga 30. Ini 28, 29. Berarti data pertama dengan kelima ini harus ditambahkan. Coba kita ambil teman-teman 9 dengan 3. Ya. Jumlahnya harus 30. Oke. Coba teman-teman di sini kalau 9 dengan 3, kalau misalkan ambil data di sini 7, modusnya 7 berarti bisa saja di sini 7. Ya, sudah berapa ini teman-teman? Ini bisa saja 8 ya. Ini 10 ya, 26. Oke. 10 tambah 16, 26. 26 sisa 4. Kan tidak mungkin 4 di sini teman-teman ya. Bisa saja mungkin kayaknya di sini 4, di sini 7. Datanya sudah benar. Atau bisa saja kalau kita ambil di sini 10, ini 4, ya kemungkinan di sini ini kan naik teman-teman ya. Ini kan juga naik, berarti ini harus turun 2. Oke, kalau turun 2 anggaplah di sini 8, 6, kemudian di sini juga 6, maka di sini dia tetap 4. Tapi kan modusnya yang diambil 7 teman-teman. Jadi datanya ini adalah salah yang ini. Benar hasilnya adalah 30 ya, tapi modusnya harus 7. Sehingga data keempatnya harus 7. Artinya datanya yang benar itu seperti ini. Nah, artinya jawaban yang benar adalah maaf, di sini data ketujuhnya adalah, data keempatnya adalah 7 ya. Yang benar adalah Q besar, berarti P lebih kecil. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 42. Diberikan ya suatu nilai ya, suatu batasan 0 kurang dari A kurang dari 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ini? Ini sebenarnya kita tinggal hitung-hitung saja ya teman-teman. Ini kalau difaktorkan menjadi A pangkat 3 dalam kurung A pangkat 2 kurang 1. Ya, karena kalau dikali masuk ini ya, dapat ini. Kemudian ini kali masuk ya, dapat ini. Oke. Pangkat 3 di sini teman-teman ya. Kan kalau dikalikan pangkatnya ditambah ya. Oke. Berarti dibagi dengan A pangkat 3 kurang 1. Nah, ini kan bisa coret teman-teman. Oke, ini tetap ya. Sekarang kita substitusikan di sini A-nya setengah supaya mudah dihitung. A pangkat 3 berarti yang P ini jadinya A pangkat 3 1/2 pangkat 3. Artinya jadinya 1/8. Untuk Q-nya kita hitung ya, 1 per ini kan A pangkat 2 teman-teman ya. 1/2 berarti 1/4. Ya, tambah 1. Hasilnya adalah 1 per ini 5/4. 5/4. Nah, kalau dibalik jadinya 4/5. Oke. P-nya adalah 1/8, Q-nya adalah 4/5. Yang mana yang besar teman-teman? Gini, cara menyederhanakan atau mengetahui mana yang paling tinggi, kita samakan saja penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya. Begini teman-teman, sebenarnya kan bisa kali silang ya. Artinya begini, 1/8 yang mana dengan 4/5. Ya, begitu teman-teman. Caranya kali 5 kali 1 5 kan per 40 nanti ya. 5/40 ya. Titik-titik di sini lagi dia 32, jadi 32/40. Nah, yang mana yang besar teman-teman?
Ya ini kan, jadinya yang besar adalah Q atau P lebih kecil Q. Jadi jawabannya Bravo ya. Oke. Mungkin teman-teman kita sampai di sini dulu pembahasan video kita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya teman-teman ya. Ya, saya doakan semoga teman-teman yang ujian tahun ini lulus. Amin. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.